Seorang gadis yang meninggoy tiba-tiba pulang bawa janin. Halo guys, di video kali ini aku mau bawain cerita kiriman dari temen kita nih. Nah ini jatuhnya berarti bukan warta nyata, bukan cari-cari misteri. Enaknya kita namain apa ya? Playlistnya apa ya? Kalian ada saran gak guys? Curhatan horor kah atau apa gitu? Boleh dong bantu di komen. Sambil kita cari-cari nih ya, enaknya nih nama segmen ini tuh namanya apa? Kita mulai aja lah dulu lah ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, ini tuh kiriman cerita dari teman kita yang namanya Wawan. Dulu Wawan ini tuh pernah ngontrak yang lokasinya nggak jauh sama tempat kerjanya dia. Dan si Wawan ini ngisi kontrakan yang paling pojok kiri katanya. Pas Wawan lagi ngontrak di situ, itu kontrakannya full. Nah nomor 2 dari pojok kanan itu ada satu orang perempuan namanya Yani. Dia tinggal sendirian juga nih sama kayak si Wawan. Yani ini nama samaran ya guys ya. Kata si Wawan, Yani ini tuh orang baik banget. Yani ini tuh kayak suka masak-masak, dan kalau dia habis masak dia tuh suka nawarin masakan dia tuh ke tetangga-tetangga kontrakannya. Kayak pernah nih, si Yani ini tuh katanya masak kue kayak bolu kukus gitu. Terus pernah nawarin nasi goreng malam-malam. Ih mantep banget si Yani. Ih, privilege ya punya tetangga kayak Yani nih, ya ampun. Dan kata si Wawan, masakannya Yani tuh enak. Pernah juga nih katanya si Wawan itu pinjem duit ke Yani dan beneran dipinjemin. Jadi ceritanya katanya pas itu si Wawan ini mau bayar token guys, tapi duit di kantongnya yang buat bayar token ini itu hilang. Entah jatuh kah atau dia lupa kah. Terus karena kepepet akhirnya dia minjem lah ke si Yani dan dipinjemin. Dan pas mau dibalikin si Yani kayak udah gampang nanti aja. Ih mantap ya si Yani. Tapi dengar-dengar katanya si Wawan, si Yani ini tuh background kehidupannya tuh kurang beruntung lah. Jadi katanya keluarganya tuh udah bubar guys. Orang tuanya ini katanya udah cerai. Dan dia punya kakak, tapi kakaknya ini tuh katanya berandalan gitu kayak preman. Jadi katanya tuh nggak bener gitu si kakaknya ini. Katanya utangnya di mana-mana, suka nipu, pernah nyopet, jadi emang kriminal gitu. Nah si Yani ini juga katanya udah nggak ada komunikasi nih sama kakaknya. Jadi emang udah masing-masing gitulah. Jadi bisa dibilang Yani ini sebatang kara. Dari remaja itu Yani emang udah sendirian hidupnya. Dia yang nggak mau lah ya bareng sama abangnya. Dan emang dari remaja ini Yani ngontraknya di situ-situ doang. Nggak pernah pindah-pindah, emang di situ dia. Waktu itu katanya umurnya Yani ini 25 tahun. Yani ini kerja serabutan guys. Jadi kalau siang dia kerja di supermarket. Nah kalau malam Yani ini kerja di semacam kafe gitu. Nah ada nih kejadian dimana waktu itu malam-malam nih Wawan ini lagi duduk-duduk di depan kontrakannya. Emang biasa tuh Wawan tuh emang suka nongkrong malam-malam depan kontrakannya. Bahaya masuk angin Wan. Nah pas si Wawan lagi duduk-duduk, tiba-tiba Wawan ini ngelihat Yani yang emang pulang kerja gitu ya. Tapi dia lari-lari, keringetan, terus nangis. Di situ Wawan yang ngelihat Yani kayak gitu ditanyain dong, "Nih kenapa lu? Gak apa-apa?" Nah di situ katanya Wawan ngelihat Yani tuh megang tasnya tuh kayak tangannya gemeter gitu guys. Tapi ditanya gitu sama si Wawan, Yani ini nggak ngejawab. Dia langsung aja gitu masuk ke kontrakannya. Gak biasa-biasanya lah. Padahal si Yani ini kan kayak udah akrab gitu sama Wawan ya. Baik juga lah gitu hubungannya. Gak pernah sekali-kalinya Yani ini kayak ngelengos ketemu sama penghuni kontrakan termasuk si Wawan. Pasti biasanya dia bahkan yang nyapa duluan. Di situ Wawan ya agak khawatir juga ya. Cuma kan karena dia hubungannya cuma sebatas tetangga kan agak nggak enak gitu kalau terlalu ikut campur. Nah besoknya Yani katanya nggak keluar kontrakan selama 2 hari. Jadi nggak ada penghuni kontrakan yang lihat Yani keluar dari kontrakannya. Nah penghuni kontrakan ini kan khawatir juga ya sama kondisi Yani ini, kenapa nih anak. Diaduin lah ke pemilik kontrakan. Akhirnya pemilik kontrakan ini datang dan ngebuka kontrakannya Yani pakai kayak kunci serep gitu. Dan pas pintu kontrakannya dibuka, kalian tahu guys, Yani ada di dalam kontrakannya, tapi dalam kondisi yang kegantung. Di situ heboh lah semua, sampai pihak polisi ini akhirnya ya harus turun tangan ya. Semua diinterogasi, termasuk si Wawan juga diinterogasi guys, karena si Wawan ini ternyata yang ngelihat Yani terakhir kali. Nah tadi kan udah aku bilang kalau si Yani ini tuh nggak ada pihak keluarga gitu. Akhirnya pemilik kontrakan sama semua penghuni kontrakan yang ngurus pemakaman Yani, pengajiannya gitu-gitu lah, pokoknya diurusin tuh. Semuanya sedih banget karena mereka tahu Yani ini tuh orangnya baik, ceria, tapi ternyata dia harus berpulang dengan cara yang kayak gitu. Dan gak ada yang tahu juga kenapa Yani bisa senekat itu. Nah beberapa hari setelah pemakaman Yani nih, kontrakannya Yani berarti kan masih kosong nih, masih buat penyelidikan polisi gitulah.
Nah, malam-malam nih Wawan ini kayak biasa nih duduk-duduk di depan kontrakannya. Tiba-tiba si Wawan ini ngelihat si Yani keluar dari kontrakannya sambil gendong bayi. Di situ Wawan nggak inget sama sekali sama kejadian kalau si Yani ini tuh emang udah nggak ada. Jadi dia bener-bener nggak tahu nih kalau si Yani ini nggak ada ya. Ya udah kayak biasa aja gitu, dia lihat Yani keluar dari kontrakannya. Ditanya lah nih sama si Wawan, mau kemana nih? Di situ Wawan juga nggak mikir tuh kalau si Yani gendong bayi itu bayi siapa, dia nggak mikir ke sana. Kayak dia cuma lihat ada Yani keluar dari kontrakan aja. Ditanya gitu, Yani jawab, mau pulang bang, cuma bingung. Wawan bingung tuh dengar si Yani ngomong gitu. Ditanya lagi nih, mau pulang kemana nih? Rumah lu kan di mari. Ditanya gitu Yani nggak jawab sama sekali. Dia jalan aja terus tiba-tiba hilang. Di situ Wawan baru inget kak, ya si Yani kan udah baru dia tersadar. Pas udah sadar, si Wawan langsung lari masuk kontrakannya. Nah beberapa hari nih setelah kejadian si Wawan ngeliat Yani yang gendong bayi itu, ternyata banyak nih penghuni kontrakan yang katanya ngeliat Yani juga. Katanya ada yang kontrakannya diketok-ketok sama suara Yani yang nawarin makanan kayak biasa. Terus ada yang bilang katanya lihat Yani di depan pintu kontrakannya lagi nimang-nimang bayi. Jadi kayak gitu, ngeri banget. Sampai katanya ada yang keganggu sama suara tangisan bayi, padahal di sekitaran kontrakan itu nggak ada yang punya bayi sama sekali. Cerita tentang hantu Yani yang gentayangan ini akhirnya kesebar sampai kedengeran lah ke pemilik kontrakan. Di situ pemilik kontrakan nih bilang, katanya pihak kepolisian ini udah ngasih hasil dari penyelidikannya. Kalau ternyata si Yani ini tuh dalam kondisi yang lagi hamil 6 bulan. Katanya Yani ini tuh sempet diperkaos pas dia lagi kerja di kafe itu. Katanya si orang yang ngelakuin itu ke Yani itu tuh emang orang dalam kafenya gitu. Yang emang katanya nih orang emang gak beres sih guys. Emang ada aja gitu kelakuannya. Orang ini tuh pas tahu Yani hamil, dia bilangnya mau tanggung jawab. Tapi pas udah kandungannya Yani udah makin besar, diminta kejelasan ini mau gimana, orang itu tuh malah gak mau ngakuin. Dia malah bilang kayak, ya Yani kan kerja di kafe, kali gak cuma dia doang yang make gitu. Dan ketahuan nih kalau si Yani itu katanya kerja serabutan dari siang sampai malam itu buat nutup utang kakaknya. Yang ternyata kakaknya ini ngambil utangan pakai namanya si Yani. Jadi mungkin karena segitu banyaknya masalah yang dia pendem sendiri, dia ya akhirnya mutusin buat ya itu tadi, nekat gitu dia. Akhirnya berita itu kesebar, semuanya sedih banget lah. Ikut terpukul banget karena semua orang tuh kenalnya Yani ini perempuan yang baik gitu, nggak neko-neko, suka bantuin orang juga. Nggak ada yang nyangka pokoknya kalau si Yani yang kelihatannya baik-baik aja ternyata mikul masalah seberat itu. Nah buat pelaku yang ngehamidunin si Yani ini katanya belum bisa ketangkep karena ya dari kasusnya Yani ini juga nggak ada yang ngasusin gitu kan, nggak ada pihak keluarga yang ngasusin ke polisi buat laporan gitu lah. Tapi katanya polisi ini katanya nemuin ada korban baru. Jadi katanya si korban baru ini tuh juga korban dari si pelaku yang ngehamilin si Yani, dan dia punya buktinya nih buat dia laporin lah. Nah kakaknya Yani ini katanya emang lagi di penjara guys karena kasus penipuan gitu. Sampai akhirnya semua kan rembukan nih, ini gimana kok kayaknya Yani tuh kayak nggak tenang gitu. Kok ada sosok, ya entah itu sosok Yani atau sosok yang menyerupai Yani yang menghantui kontrakan. Akhirnya semua rembukan ini mau gimana biar sosok Yani ini nggak ganggu gitu. Sampai akhirnya di 100 hari diadain lagi nih pengajian buat Yani. Tapi setelah dilakukan pengajian itu katanya tetap ya udah aja, sosok Yani tuh katanya masih sering kelihatan. Jadi ada beberapa penghuni kontrakan yang katanya tetap lihat ada Yani. Cuma sebenarnya sosok Yani itu nggak serem guys. Jadi kayak ya udah bentukannya Yani kayak pas masih hidup aja, dan nggak yang ganggu gimana kayak wah ngagetin itu nggak. Jadi kayak tiba-tiba ada Yani berdiri di sini, gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak yang ganggu-ganggu banget. Sedih banget sih ini. Kita doain aja semoga Yani bisa tenang di sana. Segitu aja guys video kali ini. Pesannya nih ya guys ya, kalau kalian punya masalah seberat apapun masalah kalian bisa nih cari orang untuk cerita lah seenggaknya. Walaupun nanti orangnya tuh jawabnya kayak lu mah mending, weh. Sebel sih ya kalau digituin ya, tapi seenggaknya keluar gitu gak sih? Jadi gak dipendam sendiri, tiba-tiba ngegantung aja gitu, gak lucu ya. Nah buat kalian yang punya cerita horor juga, boleh nih kirimin cerita kalian ke email yang ada di bawah ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya ya guys ya, biar kita cepet 100.000 subscriber gitu. See you the next video. Bye.
Bye-bye.